dia akan mengiringi, mendampingi. Tapi orang melihat, jangan-jangan Mahfud cari akal juga. Gitu. Nah, tapi tanda kutip, nggak boleh. Main dua kaki gitu? Enggak, saya masih percaya. Dia akan meninggalkan legasinya. Dia suruh wanti-wanti, perhatikan, cermati pilkada yang di DKI ini. Dan cermati penggembosan yang 3 minggu yang lalu Habib bilang ya, dolar akan belang. Bantuan dolar ya. Mengalirkan jadi kenyataan kan? Iya, nyatanya muncul ya. EF bilang, beliau kontak langsung ke SP, enggak nyebrang kok. Gitu ya Caimin. Lah Caimin tuh juga lawannya kan banyak di dalam tubuh NU sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fakir Habib Khas dengan Prof Abbas Taha selalu berbisik atau berdiskusi tentang negara kekinian ya Prof ya. Iya. Jadi semakin hari kita sudah melaksanakan pesta demokrasi, tapi semakin hari tampak tidak jelas kemana arah negara ini. Gimana, Prof? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Begini, Bib. Kalau arah negara sesuai dengan proklamasi, ya, kemerdekaan tahun 45 dengan pembukaan Undang Dasar 45 serta Pancasila, jelas arahnya adalah kita itu menjadi suatu negara yang menempatkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemandu di dalam kehidupan kita, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jelas itu panduannya. Dan itu kemudian dijabarkan. Dan jelas bahwa negara kita ini adalah negara berdasarkan hukum. Bukan negara kekuasaan. Nah, dewasa ini kita akan sedang berlangsung pemilu yang gonjang-ganjing. Menyita pemikiran, menyita dana, dan menyita waktu yang sangat luar biasa terkuras. Karena apa? Pada hakikatnya pemilu itu adalah satu kegiatan 5 tahunan. Jadi ada pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR tingkat nasional, DPRD tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota. Nah, kemudian semua itu diselenggarakan oleh yang namanya KPU. Dan satu lagi lupa, Prof, DPD. Ya. Nah, oh ya, betul. Ada pemilihan DPD. Karena bagian daripada MPR itu ada DPR, DPD. Jadi sekarang ini agak beda dia. Nah, semua itu diorganize, dimanajemeni, ya, dikelola dengan tata kelola yang baik tentunya oleh KPU. Sementara ini KPU dengan diberi tugas yang amat berat. Karena artinya apa? Untuk 5 tahun ke depan, dengan kebaikan, proses yang baik, yang baik, akan melahirkanlah pimpinan, yaitu presiden, wakil presiden, serta mereka-mereka yang akan menjadi legislator. Dan juga sebagai apa istilahnya senat atau apa ini ya, anggota DPD. Prof, kalau Prof bilang berat, saya bilang enggak, Prof. Karena kalau kita ngomong soal KPU, ini kan kerjaan rutinitas setiap 5 tahun, ya kan?
Sudah jadi nih barang, Prof. Tinggal pelaksanaan aja. Nah. Kalau memang orang-orang yang ada di balik itu punya kemampuan, ini kan sudah bukan baru belajar kita, Prof. Kan itu Iya. berkali-kali kita pemilihan. Iya, Jadi begitu. tinggal Iya. melaksanakan. Apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, insya Allah hasilnya tidak seperti sekarang Nah, ini. begini, Bib. Jadi, saya utarakan tadi, ya enggak, manajemen dan tata kelola. Maaf. Manajemen itu kan kerjasama, ya. Kerjasama orang menggunakan infrastruktur yang ada, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, intinya itu berada pada orang, yaitu leadernya. Nah, di sini yang dituntut, leadernya itu tidak hanya sebagai pimpinan, tapi juga sebagai manajer. Karena dia harus menguasai dengan baik juga bisnis proses daripada pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dan sekarang ketua KPU ini sudah lama ya berada di lingkungan KPU sampai duduk menjadi Ya makanya saya bilang kalau berat itu tidak berat, hanya kemungkinan tanda kutip ya karena dikendalikan sehingga mengikuti pesanan ya sehingga jadi terasa berat gitu loh. Begini, ya. Nah, Jadi, akhirnya ya, kan kemudian gini, ya pelan-pelan supaya kita mau menyampaikan kepada netizen. Saya tuh udah nggak sabaran, Prof. Ya, udah gregetan nih, Prof. Lihat ya, Prof. manajemen tadi kan ada stratanya, tingkatan manajemennya. Yaitu misalnya kalau KPU itu KPU pusat, pimpinan, KPU daerah dan seterusnya ke bawah, ada hierarki. Itu dari segi tingkatan strata. Makin ke bawah makin teknis, ya. Ke atas itu ada kepemimpinan dan pengambil kebijakan. Nah, sedangkan pendekatan manajemen lain itu ada variabel-variabelnya. Jadi ada orangnya, ada materialnya, ada dananya, ada sistemnya, ya. Nah, dari variabel-variabel ini tadi diharapkan pimpinan tadi Hasyim Asy'ari itu bisa mengelola dengan baik sesuai tupoksinya. Ya. Ternyata yang Habib bilang tadi, ini mungkin ada pesanan-pesanan atau memang bermain bersama ini mereka sehingga terjadilah kegundahan-kegundahan. Ya, kalau itu sudah dibongkar oleh ahli IT, Prof. Ya. Jadi sudah dibongkar oleh IT. Ini tidak hanya masalah IT. Bukan, IT itu kecil. Bukan itu. Artinya ini kan banyak sekali sudah kebocoran-kebocoran ya perilaku KPU, Bawaslu dan kawan-kawan ini sudah semula terkuat sekarang. Iya, sekarang baru KPU Bawaslu, tapi KPU Bawaslu itu bagian integral daripada satu sistem pemerintahan. Nah, si rezim ini jadi sebelum ya IT-nya berfungsi untuk melakukan hitungan, catatan dan sebagainya, ini sudah ada TSM ini di awal perannya. Ah, inilah rezim ini rusaknya itu di sini. DPT 54 juta ya, kemudian menggerakkan KPU-nya mengorganize agar ya enggak PK yang di daerah itu menuruti perintahnya. Dan ini sudah terjadi ya. Itu ada aparat yang sempat dipukul oleh saksi atau siapa yang menonton, saya lihat ya, kemudian di NTB, kemudian di Bekasi Timur juga begitu, di Bekasi Kota begitu. Ya, intinya tapi itu kan terkait dengan penggunaan alat bantu ya. Dari balik lagi adalah sekarang ini manusia-manusianya ini ada yang ditekan, ada bermain, ada yang penting saya bekerja. Tapi sekarang itu sampai kelihatan menangis itu petugasnya, operatornya. Karena si rekap tuh ada 2 akun. Satu adalah mencocokkan dengan C1 hasil, ya. Kemudian diinputkan, di entry, selesai sudah tugasnya. Ya. Tapi kemudian ada akun lain yang memainkan, mau diapakan data yang sudah dimasukkan. Nah, disinilah letaknya kecurangan-keculasan dan permainan. Itu, Bib. Nah, kemudian masuk ke Sirekap hitungan, terus quick count, real count, kemudian pleno,
kemudian manual, kan begitu. Hmm. Nah ini perjalanan indah, rusak sudah. Nah untuk itu maka ya masyarakat marah, guru besar turun gunung, tidak hanya memiliki kendali ilmu, mahasiswa bergerak, ya, kemudian juga buruh, petani dan sebagainya, karena merasa ini berbahaya sekali. Karena ke depan kalau dimulai dengan kecurangan, perjalanan kecurangan dan pembohongan itu, sehingga kehidupan itu menjadilah nanti Indonesia ini masuk 5 besar, negara pembohong, negara penipu, negara nepotisme yang luar biasa, ya. Nah itu bisa saingan sama Vietnam tuh, sama India, ya. Nah untuk itu kita tengok sekarang orang-orang yang terlibat di rezim. Siapa itu? Pertama presiden, kemudian menteri-menterinya. Kita mengenal Menteri Bahlul, kita mengenal Opung, Luhut bin Sarpanjaitan, ya, dengan pendekatan BC, dengan pendekatan macam-macam itu, sepertinya beliaulah, ya enggak, menteri di atas menteri atau menteri senior barangkali istilahnya. Kalau di Singapura. Nah kemudian siapa lagi? Penyelenggara kabinetnya, ya, menteri-menteri tadi, kemudian ada lembaga negaranya. Nah salah satu lagi itu adalah Menko Polhukam, ya, menteri yang menangani masalah politik, hukum dan keamanan. Tahu dia semua ini, dia bisa, ya, meminta data-data kepada seluruh kementerian. Apa yang terjadi? Katanya dia bukan orang politik, Prof. Begini. Baru-baru ini. Oh, di dalam Wikipedia tulis dia politikus kok, bagaimana? Jadi Mahfud MD ini kan kelahiran tahun 57, sekarang umurnya 66. Iya, jadi seumur sama saya tuh persis. Iya, jadi kalau dia bilang kemarin dia bukan orang politik gitu loh. Jadi saya juga sempat terkaget-kaget gitu loh. Jadi yang jelas kalau pengertian politikus itu biasanya bagian dari partai-partai politik, tapi tidak juga. Setiap orang itu dalam kehidupannya, bangun pagi, bangun siang, berangkat, ya, itu dia sudah melakukan manuver-manuver politik di dirinya. Dia mau berangkat kantor, jasnya ini, dasi ini, sepatu ini, apa. Nah dia sudah membayangkan apa dan kegiatannya dan siapa yang dijumpai. Untuk itu disesuaikanlah pakaiannya itu, kan begitu. Jadi ada. Nah beliau ini Pak Mahfud yang titelnya panjang, Bib, Prof, Doktor, SA, SU, nah, apalagi tuh, ya. Tentunya siapapun mengatakan, ya, orang kampung pun akan bilang beliau itu adalah menteri dan juga seorang politikus dan akademisi, ya. Jadi kalau dilihat sebagai akademisi, mestinya dengan kondisi yang ada sekarang, kalau beliau berpikir tentang, ya, bahwa negara kita ini adalah negara Indonesia, ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, beliau paham sekali. Beliau kan pakar dalam bidang itu. Kemudian negara Indonesia adalah negara hukum, beliau yang menegas. Nah, kemudian kedaulatan berada di tangan rakyat. Dia persis tahu. Dan sekarang rakyat sudah marah. Mulai dari guru besar sampai kepada anak SMP pun demo di KPU Jogja. Kok dia nggak marah, Pak? Bentuk marahnya lain. Oh gitu. Cara bentuk kalau marah. Kalau saya kayak nggak marah deh, Bro. Ya, cara bentuk marahnya gini. Ganjar pasangannya, ya, karena kondisi begini perlu angket. Nah, tapi dia katanya dia bukan orang partai, dia nggak mau ikutan. Iya memang beliau ngerti itu bahwa angket ini itu yang main awal tuh partai. Nah, dia akan mengiringi, mendampingi. Tapi orang melihat, jangan-jangan Mahfud cari akal juga. Gitu. Nah, tapi tanda kutip, nggak boleh. Main dua kaki gitu. Enggak, saya masih percaya. Dia akan meninggalkan legasinya. 68 tahun, Bib. 4 tahun lagi 70. Kalau dengan saya jauh lah umurnya. Beda 10 tahun lebih. Ya. Apakah dia akan meninggalkan nama yang hitam, yang dikenang, dan keluarganya mendapat hukuman sosial, ya? Karena apa?
Mahfud MD mengatakan taruhlah bebas katanya, tapi hukum sosial bagi ya pasangan Prabowo itu berat. Beliau bicara itu, ya. Jadi dia bicara, ya sudah lolos, ya sudah sah itu katanya. Ya, tapi kita ya sah dia sebagai calon kan. Tapi masih ada pertanyaan besar, nanti kita bahas. Jadi, nah saya nggak sependapat, Prof. Kalau dia katakan itu sudah sah, saya nggak sependapat. Iya, karena sudah keputusan daripada MK itu. Iya, sebetulnya. Sesuatu yang harus diikuti. Iya, nggak bisa. Kan itu kan catat hukum. Habib kuliah di mana, Bib? Nah, sekarang ini sudah jelas-jelas pada saat memutuskan itu MK sudah menyatakan bahwa itu keputusan SK. Ya, kalau itu begini, Bib. Itu yang di Australia itu siapa? Oh, tahu saya. Ya, tahunya siapa? Tahu lah. Nah, dia sudah mengeluarkan statement. Walaupun keputusan tentang pasangan Pak Prabowo itu sudah ikut di dalam pemilu kemarin sebagai wacapres, tapi itu adalah satu keputusan yang tidak sah. Tidak sah. Beliau baca bahwa keputusan MK itu udah betul, tapi sah dan tidak sahnya itu kan diuji lagi. Nah, kalau diuji tentu naiknya ke MK lagi, Bib. Nah, bingung nih Prof. Jimli ini. Padahal lagi bingung juga. Anak kemenakannya berada pada barisan lain ini. Gitu. Nah, jadi beda, Bib. Kalau Rasulullah bilang, ya, kalau anakku Fatimah mencuri, kan kupotong tangannya. Apa iya? Nah, gitu toh. Nah, jadi kejauhan, Prof. Perbandingannya kejauhan. Kejauhan ya. Nggak memper ya. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Oke. Nggak nyambung lah. Yang penting ada contoh konkret. Nggak ya kita tuntut sekarang. Oke, sekarang ini begini, Bib, yang tadi itu. Jadi beliau adalah satu, ya enggak, kalau dibilang itu adalah salah seorang yang berada dalam pusaran pemerintahan. Kecuali kemarin dia sudah enggak lagi, Menko Polhukam. Akan sangat banyak tahu dia. Tapi dengan statement-statement dia mengenai angket, ya enggak ada yang mempertanyakan Timur. Tapi saya yakin beliau tidak akan meninggalkan legacy hitam bagi keluarganya, karena beliau yang menyatakan hukuman sosial itu panjang dan amat-amat berat katanya. Jadi tidak mungkin dia akan bertentangan dengan kata hati yang dia pahami. Ya, tapi kita kepengen kenyataan, Prof. Jangan cuma ngomong aja. Tapi enggak, saya lihat begini, Bi. Gitu. Beliau menelisik ya pilkada yang di Solo. Kan Gibran tuh sekarang nggak jadi bisa. Ya, itu karena apa? Ada statement beliau. Kemudian sekarang dia suruh wanti-wanti, perhatikan, cermati pilkada yang di DKI ini. Dan cermati, ya enggak? Ada indikasi yaitu ya di sisi-sisi itu sebetulnya banyak yang positif ya. Kita lihat ya. Memang kita juga akui itu. Tapi di sisi lainnya itu menimbul satu pertanyaan besar. Begitu dia mengatakan bahwa dia bukan orang politik, karena dia tidak ikut cawe-cawe di angket, pertanyaan kan timbul nih, Prof. Oke lah kalau memang menjadi sebagai akademisi, kan akademisi kan sudah ngamuk. Guru besar dulu bukan yang ngamuk yang kelihatan sama Habib, profesor doktornya, tapi yang di seberang sono juga ada profesor, Habib juga ada di situ. Iya. Ya karena mereka itu pada keblinger gitu. Yang ini yang enggak. Ya masing-masing punya keyakinan, dan punya jago masing-masing kan. Iya. Tapi secara umum, secara luas sekarang sudah terungkap di publik bahwa demokrasi kita ini lagi karut-marut gitu, Prof. Itu yang jadi artinya lagi. Habib menunggu statement daripada Prof Mahfud ini, angket jalan kita. Iya, dia bisa banyak mengatakan hal yang positif. Katakan ini gerakan ini begitu dahsyatnya. Dia kalau perlu dipegang komando, dia juga salah satu korban daripada kecurangan pemilu ini. Kan gitu, Prof. Dia kan begini, Bi. Korban kan? Ya kalau dalam teori silat, Bi, dia kalem, dia korban itu. Pada saatnya dia melompat. Nanti melompatnya itu saya lihat setelah tanggal 5, Bi. Oh, pakai nunggu tanggal 5 nih rupanya. Iya, tanggal 5 ini kan ada 2. Ada demo, kemudian anggota DPR udah manggung lagi kan. Resesnya udah selesai. Nah, kita lihatlah nanti. Yang jelas,
bahwa penggembosan yang 3 minggu yang lalu Habib bilang ya, dolar akan Bandol, bandrol, bantuan dolar ya. mengalirkan jadi kenyataan kan? Iya, nyatanya muncul ya. Dulu kita takutkan adalah ya tokoh-tokoh sekian M, ya Pak RW sekian, ini sekian. Nah sekarang ya mereka anggota DPR yang kelihatannya tidak terpilih lagi, ini bandrolnya gede ini 10 M katanya. Tapi ya namanya uang Bib, ya susah. Itulah manusia karena pesan daripada Rasulullah juga. Hati-hati mengenai harta, tahta, dan wanita. Gitu. Nah jadi, tapi saya meyakini ya dengan bergeloranya masyarakat, dengan sudah ikutnya menengah bawah dan menengah sudah bergerak, ini ciri-ciri di dunia. Kalau kalangan menengah sudah bermain dalam dinamika perpolitikan, insya Allah kan Mahfud kan pernah bilang dia akan bongkar semua kasus, termasuk yang 349 triliun. Ya. Ya kan itu kan kita sekarang kita tunggu tindak lanjutnya apa. Nah begitu dia sudah meninggalkan kabinet kemarin, kita berharap ya mungkin dia sudah mau cuci apa namanya penghapusan dosa, semacam dosa gitu ya. Ya kemarin bersalah, udah sekarang mau menghapuskan dosa, bergabung di 03 untuk menegakkan kebenaran. Nah begitu terganjal lagi, seharusnya dia harus bangkit lebih semangatnya, lebih dahsyat lagi. Jadi Habib pengen ini Mahfud naik ke mobil komando gitu. Ya begitu. Masa apa saja usia hampir 80 masih turun ke lapangan ya, pakai nanti nggak kebagian tempat berdiri saya nanti. Nggak apa-apa. Jadi tunjukkan kata dan perbuatan itu sesuai gitu, Prof. Karena ini menjadi sorotan publik, bukan hanya nasional maupun internasional, termasuk Prof. Ini yang jadi pengamatan internasional tentang makan gratis. IMF itu menyoroti, Prof. Bank Dunia juga menyoroti. Ini duit dari mana? Ya kan udah bilang bansos bisa digunakan. Nanti tutup madrasah saya. Nah itu sekarang ini lagi dunia internasional sudah menyoroti tentang perilaku rezim ke depan, udah jadi sorotan tajam. Tapi ya ini yang kita perlu kita apa namanya bisik-bisikan terus, Prof. Ya, jadi setidaknya mereka tuh mendengar gitu loh, ya, bahwa jadi, dunia pun sudah mulai mendengar dan terusik dengan perilaku rezim ini. Itu yang kita perlu kita sampaikan kepada publik. Ya, jadi baliklah ya. Sekarang pemilu insya Allah jalan. Bukan insya Allah jalan, sudah jalan. Tunggu dulu, jalannya belum jelas. Oh gitu. Akan jalan. Terus hasilnya. Ya, kemudian sampai dengan paling lambat Oktober. Iya, maksud Prof kan prosesnya kan, jalan prosesnya kan. Terus ya jalan. Dan kemudian ini angket masuk ke dalam. Kalau angket masuk ke dalam, maka yang dipertanyakan itu adalah KPU, Bawaslu, dan rezim. Nah ini diperiksa ini nanti, karena dia bisa meningkat interpelasi. Nah kalau KPU sama Bawaslu, bukan interpelasi, Prof. Kalau interpelasi malah turun. Pemazulan. Iya, dari angket itu, dari kalau kelasnya itu dari interpelasi, angket baru ke hak pemazulan, naik jadi dia, bukan interpelasi lagi. Interpelasi kan bertanya, sekarang udah angket. Iya begitu, Bu. Jadi ini pasti yang rezim udah angket ini dipermazulkan. Ya. Udah posisi angket. Nah, KPU, Bawaslu ke kepolisian. Sudah jelas, itu sudah dilaporkan. Jadi KPU dan Bawaslu itu kemudian langsung Nusa Kambangan. Nah, yang ini rezim, ini beruntut ini. Oh gitu ya. Karena Bib, ini desainnya kata beberapa pengamat, sebetulnya sudah jauh sebelumnya. Karena apa? Sambo ini sudah menabung untuk terjun di dalam dinamika perpolitikan pemilu ini. Karena mulailah dia menabung. Dan tabungannya itu ditaruhlah di dalam rekeningnya Joshua. Dan enggak kecil, Bib, 100-an triliun lebih. Ya. Namun Allah
Tuhan berkehendak lain. Hmm. Terbuka itu merembetlah ke bawah dulu, ke Niko, kemudian beberapa Kapolda ya. Nah kemudian dipanggillah ke istana, dipanggil di sana itu dia tes urin, ternyata ada 5 atau 7 itu, udah itu narkoba mereka. Nah tentu dengan hal begini Sambo tidak tinggal diam, ke bawah sudah merembet, ya tidak mau sendiri dia, ke atas mau merembet. Nah kalau ke atas siapa? Satu-satunya barangkali di dunia ini polisi itu di bawah presiden di Indonesia. Ya. Nah, kalau dia merembet tentu ke number one ini. Nah, untuk itu diapakan? Nah, akhirnya ya mungkin lobby-lobby tingkat tinggi lah. Kalau Sambo kan sudah selesai, Prof. Oh, belum selesai. Sudah masuk bui selesai kok. Siapa bilang di bui? Udah selesai. Ya, artinya, ya mungkin katanya macam-macam. Oke, jadi perjalanannya kan begitu. Kalau kita lihat proses hukum, artinya, nah sekarang bermain lagi dalam proses pemilu dengan KPU Bawaslu kan, terjadi lagi begini. Sudah banyak itu yang ngaku di bawah-bawah itu bahwa memang ada kecurangan. Malah ada yang nangis kok, operator KPU-nya. Ya, saya ex-rekap operator, saya sesuai dengan hasil, saya update masuk ke dalam, selesai sudah. Tapi ada akun lain yang bisa mengakses rekap itu. Nah, itulah permain. Nah, jadi tadi pemilu berjalan terus ya, peninggalan Oktober, di sini KPU-BB, nanti dengan temuan dan sebagainya, investigasi ya, kemudian forensik ya. Nah, akhirnya kepolisian yang turun. Dan harus kepolisian yang turun. Kemudian ini. Nah, sedangkan ini bisa juga katanya kalau soal siapa yang lolos ya daripada proses ini bisa satu konsekuensinya adalah 02 dikualifikasi. Kemudian diskualifikasi. Ya, diskualifikasi. Kemudian ada yang namanya itu adalah 2 putaran. Nah, kalau sudah 2 putaran, maka nanti yang akan itu kontestasinya adalah 03 dan 01. Nah, bagaimana 2 putaran ini bisa masih dalam perjalanan menuju Oktober, atau bisa juga setelah angket itu berhasil memakzulkan Jokowi, maka pemilu berikutnya adalah pemilu tanpa Jokowi. Gitu. Jadi kita sudah bahas ya Mahfud tadi ya. Nah, kemudian yang menguatkan angket tetap jalan itu ya. Betapa mesranya ya, seperti FF bilang, beliau kontak langsung ke SP, enggak nyebrang kok. Begitu dia Caimin. Lah Caimin itu juga lawannya kan banyak di dalam tubuh NU sendiri. Dan untuk itu enggak sulit merubah struktur itu. Ya. Nah, jadi Caimin, kemudian Surya Paloh, dia akan menjaga legasinya. Kalau PKS, itu udah jelas lah ya. Nah, jadi jangan disamakan pemikiran itu melihat Fachri Hamzah dan melihat Mahfud MD, beda. Jadi kalau Fachri Hamzah dia sudah meninggalkan legacy yang tidak baik dan malah tidak terpilih dia di daerahnya. Prof, kembali ada yang kembali ke MK ya. MK kan belum lama ini kan memutuskan tentang pemilihan gubernur. Belum lama ini kan, kira-kira beberapa hari lalu, bahwa pemilihan gubernur yang tadinya dimajukan, sekarang di sidang MK kemarin diputuskan untuk tetap 27 November 2024. Ya, jadi berarti MK sudah kembali cantik mainnya. Yakin, Bro? Sementara yakin. Ya. Karena apa? Salah satunya lagi adalah Solo tidak diterima. Jakarta diawasi, itu dari Mahfud ceritanya. Nah, MK, jadi barangkali begitu juga. Kalau dengan data yang lengkap dan masif datanya lengkap, ya dibawa ke MK, ya permasalahan hitung-menghitung kuantitatif, itu MK juga ngeper karena kan ada rumusan.
50.000 itu sudah bisa. Masih ada harapan dengan MK, Prof. Masih kelihatannya. Oh, Karena masih. apa? Kesalahan yang sudah diakui itu 150.000 TPS. Oh, gitu. Itu sudah mendekati 10%, Bit. Atau lebih 10%. Itulah dunianya. Jadi memang ya kita sebagai orang yang mengikuti dinamika perpolitikan, bincang-bincang politik, bisik-bisik politik, terjun ke lapangan, nengok gudang-gudang ya, tempat penyimpanan data dan sebagainya. Nah, ya alhamdulillah kita bisa memetakan. Tapi apapun yang kita bicarakan, Allah yang menentukan. Ya, apalagi ya kalau sudah beliau ya perintahkan Allah itu Jibril yang kita kenal maha besar, ternyata Israfil itu malaikat yang lebih besar lagi, Bib, ternyata. Sebab apa? Satu sayapnya saja Israfil itu sama dengan Jibril. Nah, sayapnya berapa? Ternyata di atas itu ada lagi malaikat yang maha itu yang menggendong arasy itu. Nih, saya nggak ceramain Habib, Bib. Jadi artinya kalau dalam bahasa Kang O, bahasanya Jackie Chan, di atas langit adalah gitu. langit. Nah, jadi ini jangan main-main ini. Mumpung belum terlampau jauh, nyatakanlah permohonan maaf itu dalam tindakan konkret. Prof, yang paling kita takuti apa? Israel. Kalau datang menjemput. Nah, itu Prof. Jangan main-main. Ya, saya kan soal gedenya itu Jibril yang selama ini kita kenal. Ternyata dia setiap saat tinggal nunggu nih, gitu. Iya, kita takuti. Makanya elit-elit politik sadarlah bahwa umurmu itu apalagi sudah di atas 60 tuh tinggal nunggu hari. Ya kan Nabi kan bilang. Kalau saya pengen ngelihat, Bib. Pengen ngelihat nih yang nakal-nakal berpolitik, nepotisme. Iya, makanya saya pengen lihat mereka, jadi pengen umur panjang, Bib. Karena ingin melihat mereka itu pakai celana monyet oranye. Iya, jangan, kalau bisa jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kan berkali-kali di bisik-bisik kita nih kita mengingatkan bahwa sadarlah, mumpung ada umur di badan, kan gitu, Prof. Iya, iya. Karena kesadaran itu dia meninggalkan rezeki yang baik. Karena rakyat sudah resah, semua sudah kalau kita lihat sekarang ini, Prof, sudah membara nih di mana-mana, ya kan? Ya itu yang sampai terbakar itu loh. Nah, kalau elit-elit politik ini masih lupa terus, dia tidak menyadari bahwa masalah apapun yang mereka katakan tentang makan siang, tentang susu, udah seakan-akan rezim ini sudah ada rezim yang baru, seakan-akan gitu. Nah, dengan cara-cara pongah, saya gini, beberapa ketua umum partai kan pongah ngomong. Begini, Bib, mereka itu komit dan konsisten dengan kecurangannya. Pertama, kita mulai ya, ada presiden quick count, deklarasi, selebrasi, terus ya, kemudian dapat bintang, terus rapat kabinet, ngurusin makan. Beberapa koran besar internasional, ya The Telegram, New York, sama satu lagi itu 3, ya. Nah, terakhir lagi heboh. Sekarang IMF juga mempertanyakan. Itu apakah mereka tuh tidak menyadari itu? Gitu. Cobalah berkaca kepada realita politik baik nasional maupun internasional. Ya, coba lagi merenung lagi gitu. Oh, apakah jalan kita sudah benar gitu? Kalau begitu banyak sanggahan, banyak gugatan dari mana-mana, banyak sorotan dari mana-mana. Kan sudah saya bilang pada bisik-bisik yang lalu, ini sudah khatamallahu ini. Dan dia sudah pakai andong Jogja, tutup sini maju terus, ya. Biarlah anjing menggonggong, kafilah. Iya, tapi kita sebagai elit politik, Prof, sebagai pemerhati politik, kita kan nggak rela ya. Tidak rela kalau bangsa ini terpecah belah gara-gara segelintir ulah orang. Ya kan karena begini, ini, kan? Iya, mereka tuh nggak pernah lagu, ya enggak, Maggie Z, rela aku rela, gitu. Ya, jadi ya apa mau dikata, kita jalani saja. Jangan kita apa berkata, Prof, kita kata-katain terus. Kita kata-katain terus. Iya.
ngata-ngatain orang dosa. Bukan ngatain, kita selalu berkata-kata bahwa ini Anda tuh salah gitu. Kayak contoh seperti Mahmud jadi, tadi kan. Tidak bisik-bisik bincang-bincang lagi, sudah berkata-kata. Iya, karena kalau kita tidak bersuara, kita diam, Prof, kita bagian dari mereka. Kan kita tidak mau, Prof. Oh, enggak. Kan banyak karena yang tidak mau seperti itu kan. Karena bangsa ini nyaris hancur, nyaris berantakan, nyaris menjadi satu bangsa yang mundur ke belakang sekian puluh tahun, kan kita nggak mau. Oke, baik Bib. Ya, jadi yang topik kita yang mana sesungguhnya? Topik itu ya bisik-bisik politik. Bisik-bisik politik. Ya, bicara sedikit Fachri Hamzah, bicara banyak Prof Mahfud, bagian dari rezim dulu. Kemudian angket, kemudian pemazulan, kemudian polisi. Setelah itu bisik-bisik kita ini, Prof, cuma satu tujuannya, Prof. Lain nggak, Prof? Kita mengkritisi perilaku politisi. Perilaku politisi. Iya, itu yang kita selalu kritisi. Baik. Mengkritisi perilaku politisi yang belok-belok macam-macam kita coba luruskan. Yang lupa kita coba ingatkan. Kan gitu, Prof. Karena wa ta'amanu ala birri wat taqwa. Jadi kita selalu berbondong-bondong untuk bertakwa, mengingatkan sesama sama anak bangsa bahwa bangsa ini nyaris tenggelam, jangan sampai tenggelam, kan gitu, Prof. Ya, kalau saya tidak mau tenggelam, tidak mau terpecah. Karena apa? Mosi integral Pak Natsir itu menyatukan, dan mandat dari seluruh sultan dan kerajaan udah masuk. Ya, jadi ya apalagi kita jaga seperti yang tadi, ya, negara kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Ya. Jadi kita itu Eropa tuh kecil ini kita. Prof, kembali lagi ke ke Menko Polhukam tadi, apa, Prof, saran mungkin Prof sebagai senior memberikan semacam tausiah ya kalau bilangnya, kan dia kan ustadz juga tuh. Iya, mungkin jadi perlu tausiah ya, dari Prof Abbas sebagai. Ya, saya harapkan begini, karena beliau itu adalah yang memahami dinamika, dialektika, dan menguasai juga termasuk peraturan perundang sebagainya. Jadi tanggal 5 ke atas ini mulailah tegakkan dada, kencangkan suara untuk berjalannya angket ini dengan baik. Itu saja. Semoga gitu, ya. Prof Mahfud akan melakukan itu. Iya. Ya. Jadi dia tentu corongnya itu adalah yang bermain itu adalah orang partai memang. Dia juga bagian orang partai kan sudah jadi calon wapres. Bukan, orang partai itu anggota. Nah, jadi dia dicalonkan cawapres oleh partai. Tapi maksudnya itu adalah legislator yang ada di Senayan itu. Kan dia kan calon cawapres, capres dan cawapres. Otomatis, Prof, udah menjadi orang partai. Dia nggak usah ngomong, orang tahu bahwa dia sudah ada di partai. Kan gitu, Prof. Anies sama Caimin. Anies walaupun bukan orang partai, begitu dia dicalon oleh calon partai, dia otomatis sudah menjadi bagian dari partai itu. Dia harus setia dengan partai yang mengusungnya. Nanti kalau begitu pendekatannya Anies 3 dong KTA-nya. Kalau Caimin ya artinya dia harus patuh dengan partai yang mengusung dia. Nggak bisa dia bermain-main. Apapun yang terjadi di partai yang mengusung dia harus belain. Nggak boleh dia, oh saya bukan orang partai itu, saya nggak ikutan, nggak bisa begitu. Jadi begini. Jadi ada timing, ada diksi, kemudian ada elaborasi sesuatu masalah. Ini akan dia lakukan. Dia akan menggiring angket itu untuk jadi sesuai dengan keinginan. Ya, seperti contoh Anies Rashid Baswedan kan, dia mengikuti perkembangan tentang kecurangan. Dia ikuti terus gitu. Timnasnya juga tetap berjalan walaupun dia bukan orang partai. Dia tetap bagaimana menegakkan demokrasi ini gitu loh. Sehingga ya, jadi artinya begini. Kalau seperti Anies juga nggak terus-menerus dia bicara itu, ya. Tapi adalah kelihatan sikap dari ini. Kalau saya melihat, ya Mahfud ini sikapnya apa aja masih tetap berada di tahun 03. Nggak gitu. Goyah dia. Gitu. Ya semoga. Ya. Cuma mungkin prediksi saya salah kali ya. Enggak, jadi gayanya berarti. Gitu. Jadi gaya politiknya kan seperti manajemen itu juga kan, gaya manajemen itu kan banyak. Ya. Nah, beliau termasuk bagian daripada suatu
gaya itu ya nanti jadi kuliah 1 semester. Jadi Itulah masih beliau. ada secerca harapan Bukan dari seorang secerca. Mahfud MD. Bukan secerca, Habib. Hmm. Mahfud MD itu akan berada pada barisan angket itu. Oh. Cuma yang bermain kan yang lain. Oh, Tapi gitu. Belakang layar ya, belakang layar. di samping, belakang, muka, depan. Gitu. Tapi dengan tentu tidak semua yang diungkap ke publik. Bisik-bisik juga mereka. Oh, gitu. Yakinlah ya, insya Allah. Oh, gitu ya. Ya, ini memang kalau udah senior ngomong ini kita mesti sami nawa apa nah. Gitu. Sami nawa apa nah, karena memang bisik-bisik kita ini tidak lain untuk menyampaikan semacam ya mengkritisi Prof ya. Mengkritisi. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof Abbas Taha kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Khas dan Peace Channel, jangan bosan-bosan ya, sampaikan kritik dan saran, like, share ya, insya Allah nawaitu kita untuk membenahi negeri ini Allah kabulkan ya Prof ya. Ya.